Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dalam lindungannya, masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan yang paling penting masih diberi nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam selalu teruntuk Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, pembawa kebenaran, pembawa risalah Islam, dan pembawa mukjizat terhebat Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada? Kembali bersama Kak Riri di 93,6 FM Radio Lansek Mani di program Obsesi Obrolan Seputar Generasi. Sebuah talk show pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Mani dengan SIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Hari ini sedikit berbeda. Kak Riri akan membawakan acara ini bersama dengan Ustazah Maulidil Hasanah. Kami berdua akan memandu obrolan bersama narasumber kita yang luar biasa insyaAllah, yaitu Ustazah Risma Ningsih. Untuk kenal lebih lanjut dengan beliau, kita persilakan kepada Ustazah Maulidil. Iya, baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustazah Ningsih. Nah, berikut kita sampaikan terkait profil beliau. Siapa sih sebenarnya Ustazah Ningsih ini? Baik, nama lengkap beliau adalah Ustazah Risma Ningsih SE. Kemudian amanah yang diberikan kepada beliau, Masya Allah, begitu luar biasa ini Kak Ari. Yang pertama itu pastinya beliau adalah tenaga kependidikan di SIT Kausar Ilmi, diamanahi sebagai Ketua Tim Lajnah Quran SIT Kausar Ilmi. Kemudian beliau juga sebagai seorang pendiri dan pengelola Rumah Tahfidz Tanjung yang berada di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Berikutnya, beliau juga sebagai Direktur Koperasi Syariah KSPPS Kausar Ilmi Berkah. Masya Allah. Dunia akhirat ya. Insya Allah dunia akhirat. Amin. Ya Ustazah ya. Langsung saja sahabat Lanis, kita sapa Ustazah Ningsih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Maulidil, Kak Riri. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik dan bahagia insyaAllah ya, bertemu dengan Kak Riri, Ustazah Maulidil dan juga sahabat Lanis beserta keluarga Kail. Baik sahabat Lanis, sebelum kita lanjut nih kepada materi yang akan disampaikan, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada sahabat Lanis bahwa tayangan ini juga kembali dapat sahabat Lanis saksikan pada kanal YouTube SIT Kail. Maka jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, dan di-like tentunya ya Kak Ria. Komen juga boleh? Iya, komen juga boleh, insyaAllah. Apalagi nih Ustazah? Iya. Kita masuk ke topik, tapi sebelumnya kita persilahkan dulu Ustazah Ningsih untuk menyapa sahabat Lanis dan keluarga Kail. Oke, terima kasih Kak Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Lanis dan juga keluarga Kail? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Ningsih, topik kita menarik ini, agar anak tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran ketika di rumah aja. Tapi kita tahu ya Ustazah Maulidil ya, sekarang alhamdulillah si Junjung sudah di zona kuning gitu ya. Jadi sekolah sudah berlangsung lagi, tapi
meskipun sudah masuk sekolah tapi waktunya masih belum seperti biasa ya. Belum full di sekolahnya. Belum full di sekolahnya. Jadi masih bisa dikatakan bahwa anak-anak maksimal di rumah gitu. Iya. Maka insya Allah topik kita kali ini akan mudah-mudahan gitu ya, kita harapkan bisa membantu orang tua dan anak-anak untuk menghadapi kegiatan di rumah aja gitu ya. Bagaimana bersama Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke topik, Ustazah Maulidi katanya ada pertanyaan nih Iya. untuk Ustazah Ningsi. Silakan Ustazah. Baik, begini Kak Ari, Ustazah Ningsi, terkait pembahasan kita nanti seputar Al-Quran ya, Masya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentu Al-Quran ini kita tahu ya Ustazah ya, ini adalah merupakan pegangan bagi umat Islam. Nah, barangkali Ustazah bisa terlebih dahulu menjelaskan, menguraikan sebenarnya bagaimana sih keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Maulidil. Mungkin sahabat Lanis dan juga keluarga Kail, bahkan kita di sini insya Allah hafal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Kitab ini, yang maksudnya itu pada Al-Qur'an, kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Nah, Allah jelaskan lebih lanjut itu masih dalam surah Al-Baqarah bahwa Al-Qur'an ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika kita adalah seorang manusia, kita adalah seorang yang bertakwa, maka kita wajib mengimani seluruh yang disampaikan di dalam Al-Quran, tentunya juga mengamalkannya. Nah, kalau kita ingin mempedomani Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka tentu kita perlu membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, seperti itu. Maka tahap pertama sekali adalah kita membacanya. Maka untuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bergembiralah, diberi kabar gembira bahwa dia merupakan umat terbaik, seperti itu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran ini. Bahkan kalau seandainya kita bisa membicarakannya, itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, seperti itu Kak Riri. Episode khusus insya Allah ya. Ustazah Ningsi bersedia ya. Langsung di booking ini. Iya, insya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi memang banyak sekali keutamaan-keutamaan ini sebagai obat, seperti itu. Obat untuk penyakit fisik kita, ruh kita. Maka ketika kita benar-benar mengimani Al-Quran, maka kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Kita tidak akan mudah terombang-ambing, seperti itu, karena kita punya petunjuk. Jadi dan juga dari segi pahalanya luar biasa sekali. Satu huruf itu dinilai satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu belum lagi Allah lipat gandakan dengan kemuliaan Al-Quran lainnya, keberkahan Al-Quran lainnya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi beruntunglah orang-orang yang benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat dan kemudian betul-betul menjadikan dia seperti GPS dalam kehidupan gitu ya, ya, benar ya. sekali. Jadi orang sekarang kan pakai Google Map tuh ya, pakai GPS biar nggak nyasar gitu. Nah, berarti untuk kehidupan dunia akhirat kalau ingin tidak nyasar maka gunakan Al-Quran sebagai GPS. Ya, Al-Quran ini juga tidak hanya tidak petunjuk arah saja Kak Riri, tapi petunjuk-petunjuk untuk segala kehidupan kita. Seluruh persoalan kita itu insya Allah berikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Tentunya disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, seperti itu. Masya Allah. Baik, menarik sekali ya sahabat Lanis dan keluarga Kail. Ini sudah terasa ruh-ruh Qur'annya sudah mulai ini. Padahal kita belum membahas nih Kak Ri tentang topik kita kali ini. Nah, untuk itu sahabat Lanis jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi.
sebuah program pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Mani dengan SIT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung, yang dapat sahabat Lanis dan keluarga Kail simak dan pantau di setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 di 93,6 FM, atau bisa disimak juga melalui kanal YouTube SIT Kail. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Baik, Ustazah Maulidil dan Ustazah Ningsih, rasanya sudah waktunya nih kita dengar penjelasan dari Ustazah Ningsih yang sudah bersedia hadir hari ini untuk membagi tips ya bagi orang tua agar anaknya tetap semangat dalam belajar, membaca dan menghafal Al-Quran di rumah aja gitu. Oke, sebelumnya ada berapa tips yang akan dibagikan hari ini Ustazah Ningsih? Ya, insya Allah kita ada 9 tips. Ini Ana ambil dari berbagai macam sumber seperti itu ya. Bukan secara pribadi Ana mengklaim ini datangnya dari Ana, tidak. Tapi ini insya Allah dari berbagai macam sumber, mungkin dari kisah-kisah para orang tua yang sudah mampu menjadikan anaknya sebagai ahli Quran, kemudian juga dari Al-Quran dan Sunnah, tentunya Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman utama kita seperti itu. Oke, kalau gitu silakan nih Ustazah Ningsih dijelaskan tipsnya satu persatu. Baik, terima kasih Kak Riri dan Ustaz Maulidil. Sahabat Lanis dan juga keluarga Kail yang dirahmati Allah, di sini anak akan membagi tips agar anak tetap semangat membaca, menghafal Al-Quran walaupun di rumah aja seperti itu. Nah, yang pertama sekali, sebelum kita masuk kepada tips yang lebih dalam seperti itu, tips yang lebih rinci, maka kita perlu meluruskan niat kita dulu. Kita luruskan niat, untuk apa sih kita menyuruh anak kita membaca dan menghafal Al-Quran. Jangan-jangan selama ini kita menyuruh mereka untuk membaca dan menghafal Al-Quran ternyata hanya untuk memenuhi tugas sekolahnya. Kan kalau kita di Kausar Ilmi, pembelajaran Qur'annya insya Allah diutamakan. Jadi Anda berharap mudah-mudahan orang tua kebanyakan itu mereka menyuruh anaknya membaca dan menghafal Al-Quran karena ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti di dalam hadis bahwa dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likullin ri'im ma nawah. Jadi setiap amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, kita memang harus meluruskan ikhlas karena Allah. Kita harus meluaskan niat kita seperti itu. Kalau kita hanya silahkan tilawah lagi nak, ngafal lagi nak, kan disuruh ustazahnya, itu masih terlalu sempit, masih terlalu sederhana seperti itu. Walaupun memang setiap yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan insyaallah. Namun ketika kita niatnya hanya untuk menyelesaikan tugas, itu kita masih belum beruntung sekali seperti itu. Kita perlu meluaskan niat kita. Nah, mungkin di dalam surah Az-Zariyat juga dijelaskan, kita harus ingat bahwa untuk apa sih Allah menciptakan kita seperti itu. Mungkin Anda bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Maka sahabat Lanis dan juga keluarga Kail yang dirahmati Allah, kita perlu mengingat kembali bahwa tujuan Allah menciptakan kita itu untuk bertakwa, untuk menyembah Allah gitu. Bukan untuk menyelesaikan tugas di sekolah seperti itu. Atau saya ingin sekali, kan sekarang trennya hafiz Quran seperti itu ya, hanya untuk sekedar mengikuti tren gitu. Maka ketika kita meluruskan niat kita, Allah akan mudahkan, Allah akan bantu kita. Jadi kita ikhtiarkan, soal hasil insya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang serius untuk menjadikan anak-anaknya sebagai ahlul Quran. Allah jadikan mereka anak-anak yang tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak mungkin, insya Allah seperti itu. Jika orang-orang yang di dalam memperhatikan anaknya saja belum serius, belum sungguh-sungguh, Allah berikan kemudahan Al-Quran, apalagi yang benar-benar serius. Seperti itu Kak Riri dan Ustazah Maulidil.
Jadi yang pertama sekali kita perlu meluruskan niat kita. Kemudian yang kedua, kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena senjata ampuhnya umat muslim adalah doa. Kita bukan apa-apa tanpa Allah, seperti itu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Jadi apapun keinginan kita, kalau kita ingin anak kita menjadi ahlul Quran, dia rajin membaca, dia rajin menghafal, tentu kita perlu pertolongan Allah, seperti itu. Kita banyak berdoa. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, seperti itu. Jadi kita perlu banyak-banyak berdoa. Dan juga bisa juga kita lihat di kisah-kisah para salafus soleh di zaman dahulu, mungkin para sahabat juga, para sahabat Rasulullah, bahwa doa-doa orang tuanya itu menjadi senjata ampuh atau menjadi penyebab utama dari keberhasilan anak-anaknya, seperti itu. Apalagi sudah disebutkan juga oleh Rasulullah bahwa doa orang tua untuk anaknya itu merupakan salah satu doa yang mustajab, doa yang tidak akan tertolak, seperti itu. Jadi selain kita luruskan niat kita, kita harus perbanyak berdoa. Kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, hamba ingin sekali anak hamba menjadi ahlul Quran, sehingga ketika sepeninggal hamba, ketika sepeninggal kita, anak kita itu tidak berbalik arah, seperti itu. Nabi, mungkin di dalam Al-Quran juga dikisahkan bahwa Nabi Yakub pernah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, itu beliau bertanya ketika dekat waktu ajalnya, siapa Tuhan yang akan engkau sembah setelah sepeninggalku? Dan alhamdulillah, karena keberhasilan dan juga rahmat Allah dan juga atas izin Allah, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu mereka menjawab, kami akan menyembah Allah, Tuhan engkau, Tuhan nenek moyang kami, seperti itu. Jadi itu mungkin tipsnya ya. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah. Masya Allah. Jadi tips pertama itu luruskan niat ya Tah ya. Iya, benar. Kalau cuma untuk memenuhi tugas sekolah atau tugas rumah tahfiznya, maka berarti kalau tugas sekolah dan rumah tahfiznya sudah terpenuhi, Al-Qur'annya juga selesai gitu ya. Tapi kalau memang untuk menjadikan ahlul Quran, maka insya Allah Allah akan jadikan anaknya ahlul Quran. Al-Quran akan ada di hati anaknya gitu ya. Iya, benar. Terus yang kedua, perbanyak berdoa. Nah, boleh bagi nggak Ustazah tips ke orang tua? Ada nggak sih waktu-waktu khusus atau cara-cara khusus agar doa ini menjadi makbul gitu? Baik, mungkin untuk waktu-waktu khusus sebenarnya ini bukanlah hal yang tabu lagi bagi kita ya Kak Riri. Udah insya Allah sahabat Lanis dan juga keluarga Kail itu sudah mengetahui, karena banyak sekali waktu-waktu khusus yang disampaikan di dalam hadis-hadis bahwa ketika kita berdoa Allah langsung ijabah. Jadi beberapa waktu diantaranya, yang pertama itu pada saat sepertiga malam terakhir, maka Allah sampaikan, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan, mintalah kepadaku akan aku berikan, seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya kita benar-benar berazam ingin anak kita menjadi ahlul Quran, maka kita harus rajin-rajin sholat tahajud, seperti itu. Iya. Karena kalau hanya bangun tidur terus berdoa gitu kan, tidur lagi kan tidak ahsan, seperti itu ya Kak Riri. Jadi di sepertiga malam terakhir itu kita panjatkan doa kita ke hadirat Allah, tentu saja dengan melaksanakan sholat tahajud, seperti itu. Kemudian ada juga waktu-waktu lainnya seperti setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling yang akan diijabah oleh Allah, seperti itu? Maka Rasul sampaikan pada saat setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian pada waktu antara azan dan iqamah. Nah, itu juga doa yang tidak akan tertolak insyaallah. Dan banyak sekali waktu-waktu lain seperti pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang berkah, itu seluruhnya berkah, maka perbanyaklah berdoa pada hari itu, seperti itu. Banyak lagi Kak Riri waktu-waktu lainnya, seperti itu. Dan untuk adab berdoa kepada Allah, tentunya juga kita perlu memperhatikannya.
Itu yang pertama kita puji Allah dulu seperti itu. Kita jangan langsung meminta. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, itu ayat satunya kan ya Allah, bukan langsung minta petunjuk kan seperti itu. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Nanti pada saat setelah kita memuji Allah, baru kita sampaikan, ya Allah, hamba inginnya ini ya Allah. Hamba inginnya anak hamba jadi ahlul Quran ya Allah. Hamba ingin anak hamba jadi ahlul Quran ya Allah. Hamba ingin anak hamba ini bermanfaat bagi manusia ya Allah, seperti itu. Karena kenapa? Ketika seorang menjadi ahlul Quran, insya Allah dia akan bermanfaat bagi keluarga dan juga manusia lainnya. Oke, Masya Allah. Iya, sepertinya semakin menarik saja. Kak Ari, baru 2 yang kita bahas ini, sahabat Lanis. Tadi Ustazah Ningsi menyampaikan akan ada 9 ini. Iya. Bagaimana agar anak di rumah itu tetap semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Maka sahabat Lanis, untuk poin ketiga, keempat, dan seterusnya kita akan dengarkan penjelasan dari Ustazah Ningsi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Lanis dan keluarga KL dimanapun berada, kita kembali lagi bersama Obsesi, obrolan seputar generasi, masih bersama Ustazah Risma Ningsi dengan topik kali ini adalah agar anak tetap semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran saat di rumah saja. Nah, kalau tadi Ustazah Ningsi ini sudah membahas 2 poin. Poin yang pertama dan poin yang kedua, tipsnya supaya anak ini agar tetap semangat. Yang pertama tadi ada disampaikan oleh Ustazah Ningsi, mesti meluruskan niat. Nah, jangan sampai berbengkok-bengkok yang tadi ya, mesti lurus. Nah, lurus. Dan tentunya mesti diluaskan niatnya. Jangan hanya karena tugas saja tadi di sekolah, tapi semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang tua dapat memperbanyak berdoa kepada Allah. Juga sudah disampaikan tadi waktu-waktu yang insya Allah doa itu mustajab, akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah ya Saudara iya. itu ya. Berarti kita siap untuk mendengar tips selanjutnya nih. Insya Kayaknya Allah bakal lebih mendalam ini ya. Iya, sepertinya begitu Kak Ari. Iya. Silakan Ustazah Ningsi, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Kak Riri dan Ustazah Maulidil. Nah, untuk tips berikutnya, tadi kita sudah berusaha meluruskan niat kita, kemudian kita sudah perbanyak berdoa. Nah, yang ketiga, kita harus memberi teladan dan meningkatkan amal soleh. Seperti itu. Kenapa perlu memberi teladan? Karena mungkin di KL nggak ada yang begitu, atau yang menyaksikan tidak seperti itu gitu. Tapi Ana pernah melihat bahwa orang tua yang lagi nonton TV, terus main HP lagi nonton TV kan, ngaji gina gitu. Jadi teladannya gimana seperti itu. Jadi anaknya disuruh ngaji, orang tuanya nonton ya. Iya, jadi mungkin untuk memulainya, nak yuk ngaji, nak kita ngaji, seperti itu. Jadi mungkin ditetapkan waktu-waktunya ngaji bersama. Walaupun seandainya kita tidak akan seperti anak kita punya waktu yang lebih banyak bersama Al-Quran, namun kita perlu memperlihatkan kepada anak kita bahwa kita juga sedang memperbaiki diri, seperti itu. Kita juga ingin menjadi ahlul Quran, bukan hanya anak saja. Nah, kalau biasanya anak-anak nih kan ngikut gitu ya. Ketika kita memberi contoh, insya Allah dengan sendirinya, bahkan tanpa diminta sekalipun, biasanya anak pengen ikut, pengen mengikuti orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang tentang amal soleh itu, kenapa kita perlu meningkatkan amal soleh? Nah, ketika kita meningkatkan amal soleh, ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, itu akan mengiringi kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti itu. Oh, jadi kalau orang tua lakukan terlebih dahulu, maka anak akan ikut. Iya. Kalau orang tua banyak beramal soleh, maka amal soleh yang lain akan ikut. Termasuk amal solehnya adalah anaknya berakrab ria dengan Al-Quran, gitu ya. Iya, banyak sekali yang memerintahkan kita
di dalam Al-Quran ya banyak sekali yang Allah sampaikan bahwa kerjakanlah amal soleh seperti itu, tingkatkanlah amal soleh, maka kita tidak akan pernah merasa orang bertakwa itu kan dia tidak ada rasa kesedihan dan ketakutan di dalam hatinya. Maka ketika kita sudah mengupayakan, ya Allah, hamba bersungguh-sungguh ya Allah, ini contohnya kita sudah melaksanakan sholat 5 waktunya benar-benar kita khusyuk, kemudian membaca Al-Qurannya juga kita tidak pernah lupa, dan sholat sunnah lainnya, amalan-amalan sunnah lainnya seperti sedekah seperti itu kan. Ketika kita sudah mengupayakan itu, ternyata Allah masih beri belum mungkin anak kita ternyata belum seperti yang kita harapkan, maka biasanya orang-orang yang seperti itu dia tidak akan merasa kecewa seperti itu. Kenapa? Karena dia beramal soleh karena Allah. Ingat, kita sebagai manusia hanya mengikhtiarkan, kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk berdoa, bukan meminta janji Allah seperti itu. Allah, engkau sudah berjanji Allah. Oh, nggak ada nuntut kayak gitu ya? Ya, jadi biasanya Ana pernah membaca di dalam sebuah buku ya, karangan Syekh Ali Jaber, disampaikan bahwa seorang manusia yang mulia itu harusnya dia terus berdoa tanpa memikirkan janji Allah. Tapi kita berdoa itu dengan mengharapkan pemakbulan oleh Allah. Iya, Allah akan mengabulkannya. Maka ketika kita beramal soleh, kita itu mengharapkan amalan kita diterima. Kita dekat dengan Allah seperti itu. Masya Allah. Jadi tips yang ketiga, beri teladan dan tingkatkan amal soleh. Jadi kalau ingin anaknya jadi ahlul Quran, maka orang tuanya juga harus dekat dengan Al-Quran. Karena akan terjadi kesenjangan yang memprihatinkan kalau orang tuanya gencar menyuruh anaknya belajar Al-Quran, sekolahnya di Kail, program Al-Qurannya jelas, kemudian ikut lagi rumah tahfiz gitu ya, atau rumah Quran. Terus tapi orang tuanya sendiri interaksi dengan Al-Qurannya minim sekali. Nah, itu akan kurang maksimal gitu. Kurang maksimal dalam pencapaian visinya tadi seperti itu. Dan yang masih di poin yang ketiga adalah meningkatkan amal soleh. Masya Allah. Lalu apalagi nih tips berikutnya yang keempat nih? Yang keempat kita perlu memberi motivasi duniawi, motivasi akhirat dan motivasi duniawi seperti itu. Tentunya ketika kita ingin memberi motivasi, yang namanya memberi kita harus memiliki seperti itu. Kalau seandainya sebagai orang tua kita ingin memberi motivasi akhirat, otomatis kita harus punya motivasi akhirat itu sendiri seperti itu. Nah, kita tidak akan bisa memotivasi anak kita dengan akhirat tadi ya, maksudnya Kak Riri dan Ustazah Maulidil. Kita tidak akan bisa memotivasi anak kita untuk menjadi ahlul Quran, rajin dan semangat membaca serta menghafal Al-Quran ketika kita sendiri itu belum yakin bahwa dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu kita akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan seperti itu. Jadi kalau ingin mampu memberi motivasi akhirat, kita harus banyak-banyak membaca buku tentang apa sih keutamaan menjadi penghafal atau yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana sih metode-metodenya gitu kan, sudah banyak ya yang berhasil, para orang tua yang sudah berhasil itu bisa kita membaca bagaimana tips mereka mengajar anak-anaknya seperti itu. Kita harus rajin mengupdate ilmu kita. Jangan sampai nanti anak kita ternyata lebih tinggi pula ilmunya dari kita seperti itu. Nah, ketika kita motivasi akhirat itu kita menceritakan kisah sahabat, kemudian para pejuang yang sudah berhasil, yang mereka memang mengutamakan pendidikan Al-Quran dulu, baru pendidikan yang lainnya seperti itu. Lalu bagaimana cara memotivasi duniawi? Nah, ini Ana beri namanya motivasi duniawi seperti itu. Itu mungkin berupa hadiah-hadiah. Ada, kita kan udah ada akselerasi ya Kak Riri, akselerasi tahfiz Quran. Itu ada anak yang cerita, Zah, anak kalau selesai juz 30 Zah dibeliin sepeda. Anaknya semangat. Awalnya anaknya agak malas-malas nih Kak Riri, terus sekarang semangatnya luar biasa seperti itu. Ada juga yang
anaknya tuh cerita, Zah, kalau seandainya anak selesai ini, nanti anak dibawa jalan-jalan, seperti itu. Dan juga motivasi duniawi ini juga bisa berupa mungkin kita sediakan tempat yang anak sukai, mungkin yang apa ya, yang mungkin ada saungnya, atau pokoknya kita buatkan khusus untuk anak kita mempelajari Al-Quran seperti itu. Jadi kita tunjukkan keseriusan niat kita bahwa ini loh nak, ibu atau ayah atau mama, umi, abi seperti itu ingin engkau menjadi ahlul Quran. Inilah yang ibu lakukan seperti itu. Mungkin anak-anak kan biasanya lebih mudah daripada kita di dalam menghafal, kemudian hatinya kan lebih bersih. Maka insya Allah kalau seandainya kita selalu motivasi dengan motivasi akhirat yang tadi dan motivasi duniawi, insya Allah itu akan memberi dampak yang luar biasa terhadap anak seperti itu. Oke dah. Tadi motivasi dunia, contohnya beliin sepeda, atau ini Kariri tahu nih akselerasi ini ada voucher es krim gitu ya. Benar sekali. Voucher jajan di koperasi gitu. Kalau motivasi akhirat apa tuh lah contohnya yang sudah ditetapkan? Ini kalau motivasi akhirat berarti janji Allah ya gitu. Apa sih janji Allah bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran? Oh ya, benar sekali. Mungkin ketika kita memberi motivasi akhirat, anak pernah membaca sebuah kisah, itu disampaikan kepada anaknya, wahai nak, ketika engkau sudah besar nanti, apa yang akan engkau berikan kepada kedua orang tuamu? Apa yang akan engkau berikan kepada kami? Seperti itu. Kemudian apa kata anaknya? Anaknya menyebutkan harta benda seperti itu. Pokoknya beliau menyebutkan kekayaan, kesenangan seperti itu. Maka orang tuanya menyampaikan, kami orang tua tidak ingin itu nak. Kami inginnya engkau hafal Al-Quran, engkau hadiahkan mahkota kemuliaan nantinya di akhirat. Seperti itu. Jadi salah satunya kita sampaikan kepada anak kita bahwa ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, ketika kita berusaha membaca Al-Quran selalu, itu banyak hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kita kita akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kepada orang tua kita. Bahkan mahkota itu lebih terang daripada sinarnya matahari seperti itu. Jubah kehormatannya itu lebih terang daripada sinarnya matahari. Kemudian banyak lagi kita sampaikan kepada anak kita bahwa ketika kita menghafal Al-Quran itu nak, itu kita akan semakin cerdas, karena Allah sudah memberkahi Al-Quran. Maka orang-orang yang bersama dengan Al-Quran pasti akan diberkahi. Seperti itu. Baik, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi motivasi akhirat itu berarti ngajak anak bahwa yuk kita masuk surga sama-sama. Terus bunda mau deh nanti kamu kasih bunda mahkota dan jubah kebesaran gitu. Buat bunda itu cukup lebih dari yang lain gitu ya. Oke, Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut nih, mungkin Ustazah Maulidil ada pertanyaan kepada Ustazah Ningsih tentang 2 poin terakhir ini, tentang beri teladan dan amal soleh serta beri motivasi akhirat dan dunia. Iya. Baik, sahabat Lanis, tadi Ustazah Ningsih menjelaskan poin yang ketiga itu kita mesti berikan teladan dan tingkatkan amal soleh. Nah, ingin lebih memperdalam sedikit lagi Ustazah Ningsih terkait dengan amal soleh ini seperti apa, sehingga memang bisa meningkatkan motivasi anak di dalam membaca dan menghafal Al-Quran seperti itu. Iya. Baik, di yang amal soleh yang di sini itu sebenarnya banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal soleh seperti yang Nabi bicarakan tadi. Salah satunya itu dalam surah An-Nahl ayat 97 disampaikan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Allah akan berikan kehidupan yang baik ketika kita melakukan amal soleh.
dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Jadi ketika kita beramal soleh itu, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan akan Allah balas lebih baik daripada yang kita kerjakan. Salah satu kehidupan yang baik adalah anak yang soleh ya. Iya, benar sekali. Kita ingin anak kita soleh, maka akan Allah berikan, seperti itu. Dan juga banyak sekali ya dalam surah Maryam juga dijelaskan. Mungkin sahabat Lanis dan keluarga Kail bisa membukanya. Itu ayat 96, bahwa ketika kita melakukan amal soleh, maka Allah akan memberikan kasih sayang. Jadi Allah akan menanamkan dalam hati kita itu rasa kasih sayang, seperti itu. Maka ketika kita meminta anak kita, kalau sudah Allah tanamkan rasa kasih sayang, apalagi yang perlu kita khawatirkan, seperti itu. Anak kita akan patuh, akan mengikuti kita karena dia sayang. Masya Allah. Iya. Kemudian ada juga di dalam surah Toha ayat 75, ada juga dan juga 112. Jadi surah Toha ayat 75 dan 112, seperti itu. Jadi Ustazah Maulidil dan Kak Riri, mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan senantiasa berupaya meningkatkan amal-amal soleh kita, seperti itu. Ya, baik Ustazah Ningsih, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian tadi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah terkait poin yang keempat nih, Zah. Memberi motivasi duniawi. Kalau tadi udah ini nih ya, yang motivasi ukhrawinya akhiratnya ya seperti apa. Nah, ketika tadi ada contohnya beliin sepeda, ajak jalan-jalan. Nah, itu kan kita melihat motivasinya itu cukup tinggi nih levelnya, Zah. Nah, apakah ini motivasi yang diberikan duniawi itu apakah hanya harus mahal gitu yang ya? mahal saja atau bagaimana gitu? Hal-hal sederhana mungkin apakah itu bisa memacu juga nanti, Zah? Oh iya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru pasti kita tahu bagaimana karakter anak didik kita, bagaimana karakter anak kita. Apalagi orang tua ya, yang dari kecil udah tahu itu bagaimana anaknya. Kita tahu kalau anak, bahkan kalau kita punya anak lebih dari satu, biasanya itu karakternya berbeda. Mungkin kalau untuk si A kita motivasinya bisa dengan sederhana saja, tapi untuk si B bisa jadi itu tidak mempan, seperti itu. Jadi contohnya mungkin pergi liburan, nah silahkan selesaikan jus 30 nak, kita pergi main ke sini gitu kan. Atau yang Ana lihat sih kalau di rumah tahfiz atau pada saat Ana mengajar itu di Kausar Ilmi, itu mereka cukup bahagia dengan mendapatkan voucher es krim saja gitu. Ya, padahal kalau voucher es krim kan cuma dapat es krim ya, tapi Masya Allah, Allah tanamkan semangat ke hati-hati mereka, mereka semangat gitu. Jadi biasanya kalau lagi ngajar, terkadang Ana bilang gini, nah anak ustazah yuk kita lomba-lomba mendapatkan pahala terbanyak. Siapa yang mau dapat pahala terbanyak, maka dia harus ngaji paling banyak. Ada yang pernah ngaji itu pada saat kami belajar, ada yang sampai 5 lembar karena ingin mendapatkan pahala terbanyak. Waktu itu memang Ana gambarkan ya, kalau selembar itu kira-kira kita nanti bawa pulang pahalanya tuh sekantong lah gitu. Atau kalau nanti kalau 2 lembar itu kita bisa bawa pulang pahalanya kira-kira kalau antum bayangkan segerobak gitu ya. Jadi kan anak-anak biasanya suka membayang-bayangkannya gitu. Dan untuk yang tadi duniawi itu tidak harus mahal, sesuaikan dengan karakter si anak. Atau kalau dia punya keinginan, Bunda aku mau beli ini dong, oke, kalau gitu kita harus punya kesepakatan dan segala macamnya gitu ya. Iya, anak juga biasanya kalau memotivasi adik di rumah gitu ya, dia sekarang udah kelas 7 di Kausar Ilmi juga, hafalannya juga insya Allah cukup lah seperti itu. Biasanya anak memotivasi, Ji silahkan selesaikan jus murojaah jus ini, nanti kalau udah selesai dibelikan ini, seperti itu. Dia semangat. Waktu itu
dia selesaikan dalam sehari, pas pulangnya langsung ditagih. Masya Allah. Kalau udah janji tolong dipenuhi, jangan nanti jadi janji-janji kosong sehingga malah semangat yang awalnya tumbuh menjadi turun lagi gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, Masya Allah Ustazah Maulidil, memang ternyata semakin nambah tipsnya semakin menarik obrolannya Iya, ya. iya nih, Kak. Sebelum Baru kita 4 ini, baru Kak. 4 padahal ya, masih ada 5 lagi. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi, sebuah talkshow pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Mani dengan SIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Sebuah program talkshow pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Mani dengan SIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Pagi Jumat ini kita masih dibersamai oleh Ustazah Risma Ningsih dan berbicara tentang tips agar anak tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran selama di rumah aja. Tadi dari perbincangannya sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita sudah membahas 4 tips, yaitu meluruskan niat, perbanyak doa, kemudian beri teladan ya saudara ya, beri teladan dan motivasi dunia akhirat, kemudian juga amal soleh. Baik Ustazah Ningsih, apa nih tips kelima yang bisa diterapkan oleh orang tua di rumah agar waktu anak yang lebih banyak di rumah saat ini betul-betul termaksimalkan untuk membersamai Al-Quran? Ya, baik Kak Riri, untuk tips kelimanya itu kita harus peka atau lebih peka. Kalau biasanya kita sudah peka, sekarang kita harus lebih peka terhadap makanan dan lingkungan anak. Kenapa? Karena soal makanan, ketika yang haram masuk itu akan menjadi penghambat. Ketika karena makanan haram itu dapat berdampak buruk. Pertama itu merusak hati dan pikiran. Jadi ketika makanan haram itu masuk ke dalam diri seseorang, itu dia hatinya akan menjadi keras seperti itu, sulit menerima kebenaran. Jadi ketika kita ingin anak kita menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu menyembah Allah atau menjadi ahlul Quran, maka kita harus lebih peka terhadap makanannya. Kita harus pastikan ini nih halalan thayyiban, seperti itu. Jadi kita berikan kepada anak kita, ini nak, contohnya kita membawakan sesuatu atau membelikan sesuatu, kita pastikan itu memang yang halal lagi baik. Sekarang kan mungkin dia sekilas halal seperti itu ya Kak Riri, setelah mulai deal, tapi ternyata zat-zatnya itu membahayakan, itu juga tidak boleh. Karena untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka dia perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang dianjurkan, seperti buah-buah yang segar seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya anak kita itu banyak makan zat-zat yang berbahaya, itu akan menurunkan daya ingatnya. Walaupun sebenarnya Al-Quran ini sudah Allah jamin kemudahannya, tapi ketika kita tidak mengikhtiarkannya, maka tandanya kita masih belum bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi kita perhatikan bagaimana makanan anak kita, karena selain itu berdampak kepada duniawi juga akhirat. Dia merusak kesehatan. Kemudian nanti kalau ada saja daging yang tumbuh dari makanan haram, maka dia diharamkan untuk masuk surga seperti itu. Auzubillahi min zalik. Nah, ana juga pernah mendengarkan mendengarkan sebuah ceramah bahwa katanya ketika kita biasa memakan makanan haram, maka telinga kita, mata kita akan ditutup dari kebenaran seperti itu, sehingga kita sulit untuk menerima. Dan juga doa-doa kita itu akan sulit untuk dikabulkan, terhalang dia. Bukan karena Allah tidak mau mengabulkannya, tidak, tapi karena sikap kita tadi yang tidak warak, istilahnya tidak berhati-hati seperti itu.
Kemudian bagaimana peka terhadap lingkungan, maksudnya itu kita perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Kalau untuk di Kail, insya Allah itu sudah pilihan yang tepat ya untuk memasukkan anak-anaknya ke Kausar Ilmi, karena kita di sini walaupun belum dikategorikan sudah wow, sudah luar biasa sekali Qurannya, tamatannya sudah hafal 30 juz semua, enggak, tapi di sini kita di Kausar Ilmi selalu berupaya untuk memperbaiki pembelajaran Al-Qur'annya. Kita juga di sini berupaya untuk agar mendatangkan keberkahan melalui Al-Qur'an seperti itu. Tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Maka untuk lingkungan sekolah insya Allah itu sudah pilihan terbaik. Kemudian lingkungan ini tidak hanya itu saja Kak Riri, juga seperti fasilitas atau sarana. Anak kita mau menjadi hafiz Quran, menjadi ahlul Quran, tapi ternyata kita membiarkannya menonton TV yang acaranya entah apa seperti itu, tidak mendukung. Kemudian kita membiarkannya membaca buku-buku yang entah apa juga seperti itu. Harusnya kalau kita ingin serius menjadikan anak kita sebagai ahlul Quran, maka kita menyediakan kalau buku itu yang seperti kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para penghafal Al-Quran, kemudian motivasi-motivasi lainnya. Tentu saja sekarang kan sudah banyak tuh buku-buku yang bergambar yang insya Allah anak-anak suka seperti itu. Nah, itu kita harus peka terhadap makanan dan juga lingkungan anak. Jadi menarik nih Ustazah Maulidil. Kalau sudah dilakukan yang pertama, niatnya udah lurus, terus udah doa nih, doanya udah di waktu yang mustajab pula, kemudian sudah beri teladan, kemudian udah beramal soleh, kemudian sudah kasih motivasi, ternyata gitu ya, ternyata apa yang dimakan oleh putra putri anak-anaknya masih terkontaminasi, baik masalah kehalalannya atau ketoibannya gitu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah sahabat Anis dan keluarga Kail untuk makanan halal insya Allah sudah ya gitu ya, insya Allah berprofesi yang halal, pekerjaan yang halal gitu. Tapi toib ternyata penting diperhatikan juga gitu ya. Selama ini kita fokus kepada yang halal aja nih gitu. Ternyata makanan dengan zat-zat yang berbahaya bagi otak anak itu juga perlu dihindari, karena bagaimanapun menghafal itu membutuhkan otak gitu ya gitu ya. Terus lingkungan, masya Allah, tips-tipsnya tadi sudah dilaksanakan, tapi lingkungannya tidak sama gerakannya, tidak sama alurnya, tidak sama arahnya juga, itu bisa menurunkan semangat anak gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau tontonannya keliru, kemudian gamesnya keliru, bukunya keliru gitu. Menarik nih, banyak buku ya, benar. Ini buat sahabat Lanis dan keluarga Kail, Kari mau kasih tips nih kalau misalnya berat untuk menyediakan buku sendiri bagi anak-anaknya, ada pustaka daerah ya, anak-anaknya bisa didaftarkan jadi anggota pustaka daerah, atau juga bisa ke rumah baca Sohibatul Jannah nih ya. Ada di perumahan Sari Ipuh gitu ya, gratis. Jadi ini bukan iklan ya. Gratis, nggak berbayar. Di sana tersedia berbagai buku bacaan yang insya Allah bagus untuk anak-anak gitu ya. Baik Ustazah Ningsih, peka ya, jadi memperhatikan gitu siapa temannya, siapa gurunya, tapi tidak berarti harus memilah-milah teman. Kamu nggak boleh teman dengan si itu ya gitu. Itu juga nanti jangan salah sangka gitu. Kalau gitu, kalau anak mau jadi penghafal Quran, awak harus pilih kawan untuk anak awak gitu. Tapi lebih kepada menjaga bahwa mungkin pekanya ini memberi masukan kali ya kepada anak bahwa kalau bermain pilihlah teman yang baik, tutur bahasanya. Kalau tutur bahasa temannya nggak baik, silakan berteman dengan dia tapi jangan diikuti gitu kali ya. Jadi tidak membuat anak membeda-bedakan orang lain secara ekstrim gitu ya. Masya Allah. Baik Ustazah, apalagi nih Ustazah tips selanjutnya? Ya, setelah itu kita perlu di rumah itu membuat peraturan atau membuat kesepakatan dengan anak seperti itu.
Jadi kita buat kesepakatan dengan anak, peraturan ya terutama, apalagi ini untuk yang ayah atau pemimpin di sebuah keluarga, itu kan punya wewenang yang luar biasa seperti itu. Maka mungkin peraturannya bisa berupa, contohnya tidak ada yang menonton TV setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib wajib tilawah dulu, mungkin 2 lembar atau bahkan kemampuan anak yang sudah luar biasa itu 1 juz. Anak pernah dengar di Kail ini ada anak yang setiap maghrib dia dengan orang tuanya selalu tilawah 1 juz seperti itu. Jadi kita buat peraturan di rumah, kita maunya seperti apa. Kalau seandainya anak kita mau hafalnya Al-Quran, contohnya sampai kelas 6 dia hafal 30 juz, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak dan juga kemampuan kita sendiri seperti itu. Jadi kita buat peraturan di rumah, kita buat kesepakatan dengan anak contohnya minggu ini kalau manggil adek atau abang atau fulan gitu ya, fulan maunya bisanya membaca Al-Quran berapa dalam seminggu ini. Contohnya kita sepakat ya, kita 3 lembar setiap maghrib, 3 lembar setiap subuh, seperti itu. Dan nanti kalau udah hafal, kalau seminggu dia sudah rutin seperti itu, kita naikkan lagi di minggu keduanya. Nah kemarin kan sudah berhasil tuh, udah luar biasa. Sekarang minggu ini bisanya berapa nak? Seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan dan juga peraturan. Kan kalau TV terlalu banyak itu memang berdampak buruk ya, atau smartphone seperti itu. Kan zaman sekarang anak-anak main handphone ya, sehingga lupa waktu. Kemarin sempat hampir itu dengan tugas-tugas. Iya, dari pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam itu mereka sibuk dengan handphonenya seperti itu. Jadi walaupun anak-anak kita sibuk, kita harus menanamkan tidak ada yang namanya istirahat di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya dalam sehari ya. Contohnya hari ini kita ngaji, besok istirahat dulu lah mah, hari ini tugasnya banyak gitu. Tidak ada. Silahkan kerjakan tugasnya, tapi jangan pernah lupakan Al-Qurannya. Seperti itu. Kemudian itu ya, Ana juga pernah membaca. Ini luar biasa sekali tentang kisah peraturan yang dibuat sang ayah dan ibu tentunya. Jadi dia biasanya kalau ketika anaknya masih kecil-kecil nih, dia disampaikan adab-adabnya. Jadi dia fokus ke adab dulu sampai anaknya bisa berbicara. Setelah anaknya bisa berbicara, kemudian baru dia fokus dengan bacaan anak. Kemudian baru dia fokus dengan hafalan anaknya gitu. Jadi memang kalau kita ingin sesuatu yang luar biasa, butuh pengorbanan yang luar biasa juga. Ini kita mau yang luar biasa, pengorbanan biasa-biasa saja, itu namanya kita berbohong. Berbohong terhadap diri sendiri seperti itu. Oke. Baik, Masya Allah ya Kak Arya, materinya luar biasa. Tadi poin yang ke-6 itu adalah adanya kesepakatan antara orang tua dengan anak. Apa sih target yang akan dicapainya, bagaimana kebersamaan dengan Al-Qur'annya sehari-hari. Nah, menarik Ustazah Ningsih, ketika tadi sudah ada kesepakatan antara orang tua dengan anak. Nah, ataupun itu peraturan ya, apakah barangkali ini sejalan kali ya Ustazah Ningsih ya dengan pemberian motivasi tadi. Nah, ketika targetnya tercapai, nah apa nih imbasnya bagi anak? Padahal untuk tadi juga disampaikan pekan ini sudah tercapai nih targetnya. Nah, besok tingkatkan lagi ya. Nah, apakah hanya sebatas di situ saja atau kita perlu iringi dengan motivasi yang tadi Ustazah? Iya, tentunya perlu ya, karena yang namanya manusia itu imannya naik turun. Kita aja yang udah sebesar ini masih naik turun, apalagi anak-anak yang belum istilahnya kalau kita kan sudah bisa berpikir, kita sudah memaksimalkan penggunaan akal kita, akal dan pikiran kita dengan iman. Sedangkan anak-anak itu kebanyakan biasanya karena terbiasa, baru karena kebiasaan seperti itu. Maka ketika dia merasa jenuh, kita tidak berikan sesuatu yang baru, maka
jangan salahkan anak gitu ketika dia udah malas gitu kan. Jadi memang perlu yang namanya motivasi. Selain kita sampaikan keutamaan-keutamaannya, hal-hal baik yang dia dapatkan untuk akhiratnya, kita beri juga. Contohnya ibu senang deh seminggu ini kalian sudah menyelesaikan target kita atau kesepakatan kita, yuk kita pergi makan bareng kan, pergi ke sebuah tempat makan. Itu kan juga menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi anak-anaknya seperti itu. Oke, baik Ustazah Ningsih. Ketika tadi ada peraturan, jika peraturan itu terlaksana, itu alhamdulillah ya, masya Allah, orang tuanya sangat berbahagia sekali. Nah, ketika aturannya ini, kesepakatan ini tidak berjalan seperti yang sudah ditetapkan, nah apa nih yang harus dilakukan nih Ustazah? Ya, itu salah satunya. Sebagai seorang yang membuat peraturan atau seorang yang mengajukan sebuah rencana, maka kita harus komitmen dengan itu gitu. Memang tidak mudah ya, apalagi kalau sekarang kan, sebelum-sebelumnya kita nggak begitu, baru sekarang gitu kan. Jadi ketika seperti itu, otomatis tidak akan mudah merubah kebiasaan anak. Maka mungkin butuh waktu 2 minggu, sebulan, atau mungkin lebih dari itu untuk komitmen. Kita tetap jalankan sesuai aturan itu, tapi kita jangan sampai sampai marah atau kecewa dengan ketika tidak tercapai seperti itu. Karena pernah di rumah tahfiz waktu itu siswanya sangat banyak gitu ya sebelum pandemi ini, sehingga sedikit pusing juga melihat adabnya seperti itu. Ini bagaimana caranya, tuh kan? Kalau biasanya anak-anak yang sudah terbiasa di rumah tahfiz, dia sudah paham, oh ustazah nih orangnya seperti ini loh, ustazah sukanya begini, ustazah sukanya anak-anak yang seperti ini, sudah tahu aturannya. Tapi untuk anak-anak yang baru, mereka lebih banyak lagi daripada yang sudah terbiasa gitu kan. Jadi memang waktu itu tegas sekali. Bahkan pada saat pembiasaan itu, anak biasanya pulangnya bisa sampai maghrib gitu. Jadi kalau di rumah tahfiz kan kami asar sampai sebelum maghrib harusnya. Tapi pada proses pembiasaan itu kita benar-benar dituntut. Kadang kita lelah gitu kan, tapi kita dituntut harus komitmen dengan aturan yang sudah kita buat. Namun alhamdulillah setelah dikomitmenkan atau memang terus dijalankan itu dengan pelanggaran-pelanggaran yang tetap terjadi, alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa mengikuti aturan seperti yang kita inginkan begitu. Jadi nggak nyerah ya. Nggak nyerah. Iya, coba seminggu nggak tercapai, coba 2 minggu nggak tercapai, minggu ketiga nyerah gitu. Jangan. Ya, tapi kita harus perhatikan juga bagaimana anak kita. Jangan kita mau karena udah dengar ceramah dari orang luar biasa, kita mau begini gitu kan, langsung harus perfect seperti itu. Itu akan tetap harus disesuaikan dengan harus disesuaikan. Sesuaikan dulu. Nanti kalau memang sudah mampu anak kita menyelesaikan menjalankan aturan itu, boleh kita tingkatkan lebih lagi. Biasanya anak-anak yang sudah terbiasa mengikuti aturan-aturan, sudah terbiasa diajarkan adab, mereka tidak akan kaget ketika diajarkan adab yang baru seperti itu. Baik Kak Ri, luar biasa ya Dah Maulidil. Jadi ternyata bikin peraturan itu memang penting di keluarga. Ini bukan kali pertama di Obsesi kita bahas ada musyawarah orang tua dengan anak ya. Pekan lalu Ustazah Maulidil dengan Ustaz Erman juga bicara tentang parent leader gitu ya, juga ada musyawarah. Jadi memang ternyata komunikasi di rumah itu menjadi sangat penting untuk segala hal, termasuk dalam menjaga semangat anak untuk bersama Al-Quran gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi semoga sahabat Lanis dan keluarga Kail terus mau bertransformasi menjadi keluarga pilihan yang membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga dan memiliki target-target capaian yang mulia di sisi Allah, insya Allah gitu. Baik, kita istirahat sejenak sebelum kita lanjutkan ke 3 tips terakhir ya Ustazah Ningsih ya. Dan tentunya tidak hanya tips ini saja yang akan dibagi oleh Ustazah Ningsih, akan ada hal-hal menarik lainnya insya Allah. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, masih di formasi 93,6 Lansek Mani FM. Kita masih bersama Ustazah Ningsih. Kita masih membahas seputar tips agar anak tetap semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Sudah kita bahas tadi, sudah disampaikan Ustazah Ningsih 7 poin ya Ustazah ya. 6 poin. 6 poin ya kayak 6 poin. Oh, Ustazah Maulida punya contekan soalnya. Iya, sudah ada 6 poin. Insya Allah 3 poin lagi akan disampaikan oleh Ustazah Ningsih. Kepada Ustazah Ningsih kita persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Maulidil. Nah, Ana lanjutkan ya. Tips agar anak tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran walaupun di rumah aja. Nah, untuk tips yang ke-7 itu kompak. Siapa sih yang kompak? Ayah dan ibu. Mungkin ini Ana sudah mendengar juga ya materi-materi dari obsesi-obsesi sebelumnya, itu tentang pendidikan anak ala Rasulullah oleh Buya, seperti itu kan. Juga di situ memang yang namanya kompak itu memang perlu. Jadi orang tua harus sama visinya, harus sama niatnya. Kayak kita berniat anak kita menjadi ahlul Quran, kita berniat anak kita bisa selalu semangat membaca dan menghafal Al-Quran, maka samakan suhunya, samakan visi dan misinya. Memang terdengar lebay ya, kok keluarga sekecil itu aja perlu punya visi dan misi gitu kan. Ya seperti yang Ana sampaikan tadi, jika ingin menjadi keluarga yang luar biasa di mata Allah, memang perlu pengorbanan yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk mengalahkan diri sendiri. Bahkan di dalam lelah-lelahnya kita harus ingat kembali, kita ingin anak kita menjadi ahlul Quran, seperti itu. Di dalam sibuk-sibuknya kita ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Kita ingin anak kita nanti juga ikut menyembah Allah. Dan itu tidak akan tercapai jika kita tidak saling mengingatkan. Maka beruntunglah keluarga yang sudah melakukan itu, atau sudah sama visi dan misinya. Ketika si ibu mulai lengah atau futur atau lemah, si ayah yang mengingatkan. Ketika si ayah yang mulai terlupa karena saking sibuknya gitu kan, dengan kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga terlupa juga. Mungkin lebih ditekankan kepada ibu ya, karena ibu kan berarti dia yang ditugaskan untuk lebih banyak mendidik anak-anaknya. Dan begitu juga kalau ayah yang terlupa, maka ibu yang mengingatkannya, seperti itu. Jadi memang kekompakan ini adalah salah satu faktor utama yang bisa membuat anak tetap semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran walaupun di rumah aja, seperti itu. Ya, terkadang memang kan kalau sekarang orang tua pada sibuk ya Kak Riri, ibu bekerja, ayah bekerja. Kadang anak anaknya tinggal. Nah, ketika kita ingin menseriusi yang tadi itu, anak menjadi ahlul Quran, maka ketika kita pulang, kita memang berikan full perhatian kepada anak kita, seperti itu. Karena sudah menjadi pilihan hidup kita, maka kita harus dalam menjalaninya tetap berbahagia, tetap menikmatinya, seperti itu. Karena itu sudah menjadi pilihan kita. Jadi kekompakan ayah dan ibu ini penting juga ya, Maulidil ya. Kalau dalam psikologinya anak tidak punya pelarian gitu. Jadi jangan nanti ketika ibunya disiplin, dia tahu menangkap, oh ayah nggak terlalu nih gitu. Jadi nanti dia jual nama ayahnya ke ibu gitu ya. Iya benar. Ya, ada gitu pembelaan ya. Seperti itu ya. Jadi kekompakan ini penting untuk agar kondisi anak konsisten gitu ya, komitmennya berjalan dengan baik. Masya Allah. Selanjutnya apa nih Tah? Ya, kemudian yang ke-8 itu kita perlu membangun mimpi bersama anak. Ini anak terinspirasi dengan salah seorang wali murid di Kausar Ilmi ya. Itu anaknya orang tua
Jadi dia apa ya, orang tuanya ini sungguh luar biasa. Kedua anaknya diperhatikan gitu Qurannya, makanya anak terinspirasi bangun mimpi bersama anak. Jadi kita sampaikan kepada anak kita. Kompak ini anak juga waktu kuliah itu pernah terkagum dengan kisah seorang senior gitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa waktu itu ayah dan ibunya punya target, keluarganya punya target di bulan Ramadan. Kalau tidak salah itu 1 juz sehari targetnya. Jadi waktu itu sang ibu lagi memasak, datanglah ayah. Panggilannya Umi ya, Abi udah selesai 1 juz. Masya Allah, kata uminya. Ditinggal, Bi, lanjutin Bi. Kemudian uminya melanjutkan tilawah. Seperti itu semangat apa ya, kekompakannya berdua seperti itu. Makanya wah, Masya Allah ya, kalau keluarga ini memang tetap saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran seperti itu. Kalau Anda lihat anak-anaknya itu senior itu sekarang itu punya rumah tahfiz, menjadi duta ke Palestina sebagai penghafal Al-Quran, dan adik-adiknya juga luar biasa seperti itu. Masya Allah sekali. Makanya perlu kompak. Oke, Masya Allah, perlu kompak nih sahabat Lanis dan keluarga Khail. Jadi apapun visi misinya, apapun hasil musyawarahnya, sang ayah dan ibu harus kompak. Masya Allah. Ya, silakan dah lanjut ke tips berikutnya nih. Selain kompak apa lagi nih? Ya, selain kompak kita perlu membangun mimpi bersama anak. Nah, ini kita berbicara dari hati ke hati ke anak. Anak bunda, bunda tuh ingin sekali engkau nanti sebelum masuk kuliah atau masuk SMP sudah hafal 30 juz. Bunda ingin sekali engkau ketika sudah hafal itu engkau mengamalkannya seperti itu. Jadi kita bangun mimpi bersama anak. Jadi kan biasanya anak tersentuh tuh, oh orang tua saya maunya saya seperti ini loh gitu. Jadi kita arahkan mimpi anak kita itu. Kan sekarang kan biarkanlah anak bermimpi seperti apa maunya gitu. Nah, peran kita sebagai orang tua, kita tetap harus mengarahkan mimpi anak kita itu. Apalagi itu urusan akhiratnya seperti itu. Kita harus ajarkan kepada anak bahwa bermimpi boleh, silahkan bermimpi apa saja, tapi ada hal yang tidak boleh dilupakan seperti itu. Ada hal yang sudah wajib menjadi mimpinya sebagai seorang manusia seperti itu. Kak Riri dan Ustazah Maulidin. Masya Allah, membangun mimpi. Jadi bercita-cita dokter nggak masalah. Mau jadi polwan, polisi nggak masalah. Mau jadi insinyur nggak masalah. Tapi ada satu impian yang harus ditanamkan orang tua kepada anaknya, yaitu impian menjadi ahli Quran. Iya, benar sekali. Dokter yang hafal Al-Quran. Iya, seperti Ibnu Sinah gitu ya. Maksudnya para ilmuwan muslim dulu kan, mereka sebelum menjadi luar biasa seperti itu, mereka juga mendekatkan diri kepada Al-Quran gitu. Mereka menghafal Al-Quran seperti itu. Wah, semakin mendekati tips terakhir semakin daging nih. Masya Allah. Kompak, terus bangun impian bersama anak. Jadi bukan kamu harus gitu, nggak gitu ya, tapi bicaranya dari hati ke hati. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustazah Ningsih, ternyata sampai kita ke tips terakhir nih. Nah, kalau udah dilakuin semua itu, apa lagi? Dari tadi semuanya di dalam rumah semua gitu. Apakah memang selesai hanya dengan di rumah saja atau ada tips pamungkas nih? Nah, kita kan tadi udah mengupayakan nih apa yang bisa kita upayakan. Udah 8 upaya kita. Nah, yang terakhir itu kita ajak guru Al-Quran atau guru dari anak kita untuk bekerja sama. Itu anak juga terinspirasi dari dari kisah-kisah orang tua luar biasa tentang anak-anaknya yang sudah sukses seperti itu ya. Pokoknya pencapaian anaknya berbeda daripada kebanyakan seperti itu. Jadi kita sampaikan kita sampaikan harapan kita kepada guru. Percayalah, insya Allah guru ketika mendengar orang tuanya
menyampaikan keinginan terhadap anaknya, terlihat bahwa orang tuanya benar-benar serius ingin menjadikan anaknya ahlul Quran, itu gurunya akan semangat dan bahagia sekali seperti itu. Jadi pernah waktu itu pernah jeda pembelajaran Al-Quran seperti itu ya, pernah jeda beberapa hari saja sebenarnya, karena anak waktu itu sedang merancang pembelajaran untuk minggu berikutnya. Jadi anak izinkan anak-anak itu silahkan pilih kegiatan apa saja yang yang itu. Ada orang tua yang mau WA, Zah, tolonglah Zah, tetap pembelajaran anak-anak ini tetap dikasih tugas Al-Quran Zah, supaya anak-anak ini tetap mengaji, tetap menghafal seperti itu. Ya, itu kan salah satunya disampaikan kepada guru, bekerja sama. Mungkin tahap awal dengan seperti itu cara memaksa anak gitu. Karena memang tidak mudah untuk menanamkan gimana ya cinta Al-Quran, tidak semudah itu gitu. Itu kan ibadah hati ya, soal iman, maka itu perlu latihan yang luar biasa, perlu latihan yang melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu seperti itu. Jadi itu yang tips-tips dari Ana yang sudah Ana rangkum dari berbagai macam sumber. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Ana beserta keluarga nantinya. Amin, insyaallah. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, walaupun tips-tipsnya sudah selesai digambarkan oleh Ustazah Ningsih, yaitu luruskan niat, perbanyak berdoa kepada Allah, beri teladan dan tingkatkan amal soleh, beri motivasi akhirat dan dunia, lebih peka terhadap makanan dan lingkungan anak, kemudian buat kesepakatan atau peraturan, kompak, ya tadi harus kompak, lalu bangun mimpi bersama anak dan bekerja sama dengan guru. Tapi sesi kita belum berakhir, Ustazah Maulidil ya. Setelah ini Ustazah Ningsih akan bercerita kisah-kisah sukses Ustazah Maulidil dari penerapan tips-tips ini di keluarga-keluarga muslim, baik dari zaman sahabat Rasulullah, salafus saleh, ataupun di zaman sekarang ini. Sebelum kita simak kisah-kisahnya, kita break dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali lagi. Kembali di 93,6 FM Radio Lansek Manih di acara Obsesi Obrolan Seputar Generasi. Masih bersama Ustazah Maulidil dan Ustazah Ningsih. Baik Ustazah Maulidil, tadi kita sudah diberi 9 tips agar anak tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran ketika di rumah aja. Nah, tips ini rasanya kurang bumbu kalau tidak ada hambar ya Kak Ria? Iya, hambar. Kalau tidak ada garam bukan. Kalau tidak ada kisah-kisah nyata yang berhubungan dengan penerapan tips-tips ini gitu. Iya. Nah, silahkan nih Ustazah Maulidil, kita tanya ya sama Ustazah Ningsih. Kira-kira Ustazah sudah ada belum sih bukti-bukti konkret dari penerapan tips ini sehingga anak-anak yang keluarganya menerapkan tips-tips ini betul-betul menjadi ahlul Quran? Ya, sebenarnya banyak sekali kisah-kisah luar biasa kalau kita selami ya, banyak sekali, baik itu dari para sahabat, salafus soleh, kemudian maupun orang-orang zaman sekarang ini. Bahkan di Kail sekalipun juga ada seperti itu. Nah, kalau yang kisah sahabat itu tentang ada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ya. Jadi beliau ini adalah seorang yang memang ahlul Quran, kecintaannya terhadap Al-Quran luar biasa. Jadi Ana membaca tentang kisah ini. Kebiasaan beliau selama hidupnya, yaitu beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud seperti itu. Beliau selalu melakukan doa atau berdoa di sepertiga malamnya. Tentunya beliau sudah meluruskan niatnya ya. Kalau soal sahabat itu kita tidak ragukan lagi, karena Rasulullah sendiri itu sudah menjamin bahwa kalau ingin mendengar bacaan seperti apa diturunkan, dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud seperti itu.
Dan Ana juga pernah membaca bahwa Abdullah bin Mas'ud ini biasanya ketika setelah subuh beliau zikir terus, zikir sampai terbit matahari, zikir terus seperti itu. Jadi ini kan salah satu amal soleh yang dilakukannya, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah seperti itu. Kemudian untuk kisah-kisah lainnya seperti Imam Bukhari. Nah, ini kan beliau ditinggalkan ayahnya di usia yang kecil, jadi ibunda yang merawatnya. Nah, beliau waktu itu sakit parah sehingga menyebabkan kebutaan. Kemudian pada saat belajar itu kecerdasannya luar biasa sekali, sampai gurunya bilang bahwa Bukhari ini sebaiknya mempelajari hadis lagi gitu. Kalau dia kan Al-Quran tuh memang sudah dijamin kemudahannya oleh Allah, itu dalam surah Al-Qamar ya. Nah, kalau hadis itu kan memang lebih sulit lah daripada Al-Quran seperti itu. Disampaikannya kepada ibunda, wahai ibunda, aku ingin mempelajari hadis. Apa yang dilakukan sang ibunda? Diperbanyak berdoa. Ya Allah, benar-benar berdoa, benar-benar meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dimudahkannya jalan anaknya seperti itu. Pada akhirnya suatu ketika akhirnya buta mata beliau, Allah kembalikan penglihatannya, Allah sembuhkan. Itu berkat doa sang bunda seperti itu. Jadi memang doa orang tua ini benar-benar diijabah ya, benar-benar tidak tertolak. Tapi dengan syarat memang kita benar-benar yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita pilihlah waktu-waktu serta bagaimana adab-adab dalam berdoa seperti itu. Untuk kisah lainnya itu ini ya, seperti Anas bin Malik yang dititipkan kepada Rasulullah. Itu kan salah satu upaya dari orang tuanya agar anaknya benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu, benar-benar menjadi hambanya Allah, karena hambanya Allah adalah yang senantiasa menyembah Allah seperti itu. Jadi dititipkanlah kepada orang-orang yang kepada Rasulullah di luar biasa. Jadi kalau seandainya kita merasa kita belum mampu untuk mendidik anak kita seperti itu, dan kita melihat ada yang bisa membantu kita, maka kita bisa menggunakan sarana itu sebagai pilihan lain seperti itu. Masya Allah, itu ya. Jadi ada Abdullah bin Mas'ud yang memanfaatkan sepertiga malam, amal soleh, zikir pagi gitu ya. Itu tidak mungkin dia begitu kalau orang tuanya tidak beri contoh gitu ya. Kemudian atau beliau mencontoh langsung dari Rasulullah gitu ya. Benar. Kemudian ada Imam Bukhari, istijabahnya doa ibu gitu ya. Iya. Kemudian ada Anas bin Malik yang dititipkan ke guru ya, Masya Allah, qadarullah, kok gurunya guru terbaik gitu ya. Iya. Guru di atas guru gitu ya. Jadi ini diantara para sahabat dan salafus soleh. Lalu bagaimana dengan realitas yang sekarang dah? Ada nggak kisah-kisah sukses orang tua ini dalam mendampingi anaknya untuk menjadi ahlul Quran? Ya, mungkin kalau untuk sekarang udah biasa ya kita nonton seperti Hafiz Cilik. Itu ada Musa, itu luar biasa sekali, masih kecil tapi sudah hafal 30 juz dan mutskin lagi. Dan ada juga seperti Ahmad dan Kamil yang digelari sebagai Google Quran gitu ya. Luar biasa. Ana pernah mendengar kisah dan juga membaca kisah tentang Musa ini. Itu orang tuanya memang luar biasa sekali gitu. Saat Musa mulai bisa berbicara sedikit-sedikit, nah orang tuanya gencar sekali mengajarkan adab. Contohnya mau ke kamar mandi, dibisikkannya doa masuk kamar mandi, dibisikkannya doa tidur seperti itu. Saat umur 2 tahun itu kalau anak tidak salah sudah mulai ini huruf hijaiyah ditempelnya di mana-mana seperti itu. Itu salah satu ikhtiarnya. Kemudian orang tuanya juga benar-benar menseriusinya. Contohnya jam segini anak harus ini, jam segini anak harus ini. Memang diseriusinya seperti itu. Mungkin terlihat
kok kayaknya sadis banget gitu kan. Kecil-kecil udah ini gitu. Tapi kalau kita dalami kisah-kisah orang terdahulu, itu biasanya orang-orang luar biasa itu memang sedikit bermainnya, banyak belajarnya. Bahkan bukan non muslim sekalipun, biasanya yang sukses itu yang memang banyak belajar daripada bermain, seperti itu. Jadi kalau anak kita seperti apa, kan biasanya anak-anak main, maka dia akan menjadi anak biasa gitu. Masya Allah. Biasanya anak main, jadi biarin main, jadi anak biasa. Menarik ya kalimat Ustazah Ningsih ini ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi kisah sukses ini tidak hanya terdapat pada sahabat yang hidup bersama Rasulullah, tapi juga terdapat pada salafus soleh, dan bahkan terdapat pada zaman sekarang, zaman yang sedang kita jalani ini. Berarti terbuka lebar kesempatan bagi sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada untuk menjadikan anak-anak sahabat Lanis dan keluarga Kail semuanya menjadi ahlul Quran juga, insya Allah. Amin. Dan ketika kita bicara ahlul Quran, tadi kita bicara di poin impian, tidak berarti dia hanya hafal Al-Quran kemudian tidak menjadi seseorang yang mencapai capaian duniawi. Bisa jadi dia tetap dengan cita-cita dokternya, polisinya, tentaranya, insinyur, pilot dan segala macamnya, tapi gurunya ya lupa ya. Ini lagi sama bu guru semua soalnya, sama ustazah semua, jadi guru yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Baik, Ustazah Ningsih dan Ustazah Maulidil, perbincangan ini menarik sekali, tapi ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelum kita tutup nih Kak Ri, tadi kita udah ini ya Kak Ri ya sama Ustazah Ningsih. Qadarullah beliau kan diamanahkan nih sebagai ketua Lajnah Quran di Kautsar Ilmi. Nah, sahabat Lanis dan juga keluarga Kail mungkin ingin mengetahui juga seperti apa sih program pembelajaran Al-Quran di SIT Kautsar Ilmi. Oh iya betul. Bisa dibagi sedikit Ustazah, apa saja program yang sudah berjalan, sedang berjalan atau akan berjalan di SIT Kautsar Ilmi, khususnya di Lajnah Qurannya? Ya baik, mungkin untuk program Quran kita sudah kalau pembelajaran biasa itu kalau di SD itu kita belajar yang kelas 1, 2, 3 itu 10 jam seminggu Kak Riri. Masya Allah. Tiap hari itu kita belajar Al-Quran. Dan untuk yang kelas tingginya 4, 5, 6 itu kita 8 jam. Iya. Dan di SMP kita juga cukup banyak waktunya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk lebih banyak lagi ke depannya gitu ya. Itu kita 5 jam pelajaran. Namun itu kan yang pokok seperti itu ya. Ada juga kegiatannya akselerasi, itu biasanya pagi dilaksanakan jam 00 ya. Iya, jam 00. Jadi Masya Allah, anak-anak banyak juga yang semangat gitu. Sampai 60-80 orang. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di Kail kita juga tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan tahfiz camp seperti itu. Tahfiz camp, ada karantina tahfiz, dan juga tentunya insya Allah ke depannya kita akan terus memperbaiki pembelajaran Al-Quran ini sampai nanti anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah dan juga mengamalkannya seperti itu. Sekarang masih dalam tahap tahap ikhtiar ya, tahap ikhtiar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menumbuhkan rasa cinta kita semua di Kail ini terhadap Al-Quran. Kabarnya tidak hanya program Quran untuk siswa ya, guru pun punya program Quran khusus gitu ya, seluruh guru ya. Ya benar, jadi di sekolah Kautsar Ilmi kita tidak hanya memperbaiki bacaan dan menambah hafalan siswa serta menguatkan hafalan siswa, guru-gurunya juga Kak Riri. Assalamualaikum. Jadi guru-gurunya kita juga ada tahsin dan juga ada menghafalnya. Masya Allah. Tentunya kajian-kajian rutinnya juga ada. Jadi insya Allah dalam segala kelebihan dan kekurangan kita tetap berupaya untuk menjadi menjadi sekolah atau sarana yang terbaik insya Allah bagi masyarakat di Sijunjung
di Indonesia, khususnya di Sejunjung. Masya Allah. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih, jazakillah khairan katsiran Ustazah Ningsi atas waktu dan tipsnya, gitu ya. Ini kita berharap punya kesempatan yang lain bersama Ustazah Ningsi untuk membahas topik yang berbeda tentunya. Terkait Al-Quran ya Kak. Tentunya terkait dengan Al-Quran. Kepada sahabat Lanis dan keluarga Kail, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir obsesi kita kali ini. Jangan lupa obsesi hadir setiap Jumat jam 9 sampai jam 11 pagi di 93,6 Radio Lansek Mani FM. Kemudian juga bisa dipantau kembali, diulang-ulang. Kalau misalnya kemarin tips yang kelima apa ya gitu ya, itu bisa dicek di kanal YouTube SIT Kail. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Baik, Ustazah Maulidil, terima kasih udah nemenin Kak Riri. Sama-sama Kak Riri. Menarik juga kalau berdua gini ya nge-hostnya ya. Jangan-jangan nanti Kak Riri kecanduan nih. Oke. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.